Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufianto dan teman saya Figura Dibangun. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Anabolisme. Anabolisme pada ikan seperti pada organisme lainnya adalah serangkaian proses biokimia yang bertujuan untuk membangun molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Proses ini melibatkan sintesis dan akumulasi bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Peranan anabolisme yaitu berperan penting dalam pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh, serta dalam sintesis zat-zat seperti protein, karbohidrat, proses metabolik, absorpsi nutrien, dan lipid. Di sini ada dua gambar yang berbeda, di mana di sini adalah proses anabolic reaction dan catabolic reaction. Anabolic reaction adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel-sel dari molekul yang sederhana dengan bantuan energi. Molekul hasil anabolisme digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Contoh dari anabolisme adalah sintesis protein, sintesis DNA, fotosintesis, sintesis protein. Sintesis atau pembuatan protein berlangsung di dalam ribosom. Protein dibuat dari mikromolekul asam amino yang diperoleh dari hasil katabolisme. Protein berfungsi sebagai enzim dan juga struktur pembangun tubuh makhluk hidup. Kemudian untuk gambar yang sebelahnya yaitu adalah katabolisme, di mana penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Nasi yang kita makan merupakan karbohidrat. Saat masuk ke dalam pencernaan karbohidrat, nasi dipecah menjadi glukosa dan energi dengan bantuan enzim amilase. Nah, di sini ada contoh proses anabolisme. Yang pertama yaitu ada sintesis protein, yaitu ikan membutuhkan protein untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi tubuh lainnya. Proses sintesis protein melibatkan penggabungan asam amino menjadi rantai polipeptida. Kemudian, asam amino yang dibutuhkan untuk sintesis protein dapat diperoleh dari makanan ikan, dan dalam beberapa kasus, ikan dapat mensintesis asam amino tertentu sendiri. Yang kedua yaitu sintesis lipid, di mana lipid atau lemak penting untuk menyimpan energi, isolasi termal, dan fungsi lainnya. Ikan dapat mensintesis lipid dan asam lemak dan gliserol. Kemudian nutrien dari makanan seperti lemak dan karbohidrat dapat diubah menjadi molekul-molekul lemak yang digunakan untuk penyimpanan energi. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Figura Dibangun. Karena di sini saya akan menjelaskan tahap pada proses anabolisme yang ketiga. Yang pertama, akumulasi glikogen. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Yang kedua, ikan dapat mengakumulasi glikogen dalam organ-organ tertentu seperti hati dan otot sebagai cadangan energi yang dapat diakses saat dibutuhkan. Yang keempat, absorpsi nutrien. Proses anabolisme dimulai dengan penyerapan nutrien dari makanan. Ikan dapat menyerap nutrien seperti protein, lipid, karbohidrat, vitamin, dan mineral dari makanan yang dikonsumsi. Dan yang kelima adalah proses metabolik. Berbagai jalur metabolik termasuk siklus Krebs dan jalur glikolisis terlibat dalam konversi nutrien menjadi bahan-bahan yang dapat digunakan untuk sintesis molekul kompleks. Anabolisme memerlukan energi yang dapat memproses molekul sederhana menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks. Energi ini biasanya
diperoleh dari reaksi katabolisme seperti pemecahan glukosa melalui replikasi seluler. Proses anabolisme dan katabolisme bekerja sama dalam metabolisme sel untuk menjaga keseimbangan energi dan memastikan fungsi sel dan organisme tetap berjalan dengan baik. Ada 5. Yang pertama, pembentukan senyawa organik. Ini diperlukan untuk membangun struktur sel termasuk membran sel, organel, dan materi genetik. Yang kedua, pertumbuhan dan perbaikan. Ini diperlukan untuk pembentukan dan perbaikan jaringan otot, kulit, tulang, dan organ lainnya. Yang ketiga, reproduksi dan perkembangan. Ini diperlukan pembentukan sel-sel reproduktif, embrio, dan jaringan yang berkembang selama pertumbuhan awal. Yang keempat, penyimpanan energi. Senyawa anabolik seperti glikogen disimpan dalam hati dan otot sebagai sumber energi singkat, sedangkan trigliserida disimpan di jaringan adiposa untuk penyimpanan energi jangka panjang. Yang kelima, pembentukan membran sel. Anabolisme melibatkan sintesis fosfolipid dan protein membran sel untuk membentuk membran sel yang memisahkan sitoplasma dan juga untuk mengatur lalu lintas zat melalui membran. Dan yang keenam, pengaturan keseimbangan kimia. Anabolisme membantu menjaga keseimbangan kimia dalam dalam tubuh dengan menghasilkan senyawa yang diperlukan untuk fungsi normal organisme. Sekian, terima kasih yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.